أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya ayat 69 dan 70. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, biidnillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA Islamic Center bisa hadir kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nggih, monggo Bu Tuti bergabung ya. Karena tadi lama
Nggih. Aku sampai gondok bisa. Nggih, disimak sekarang udah sesi 2 ya, Bu. Ya, disimak langsung di ayat yang ke-68 Bu Tuti. 68, silakan dilihat Al-Qur'annya. Mak mawar gak bawa Nggih. apa-apa niki. Nggih, nomor napa 68 ya. Jadi sekali lagi biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA Islamic Center kembali hadir untuk berhakko tilawati, untuk berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dolimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Al-A'raf ayat 69. Dalam ayat ini Allah menerangkan kecaman Nabi Hud alaihi salam kepada pemuka-pemuka kaumnya, bahwa tidak patut mereka merasa heran dan ragu-ragu terhadap kedatangan peringatan dan pengajaran dari Tuhan yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara mereka. Pengajaran Allah itu datang kepada mereka justru pada saat mereka berada dalam kesesatan. Semestinya mereka tidak perlu ragu-ragu kepada pribadi orang yang membawa seruan. Hendaknya mereka mempergunakan akal pikiran untuk memperhatikan seruan yang dibawa kepada mereka itu, yaitu seruan yang benar, seruan yang menyelamatkan diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengingatkan mereka agar nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka bukan saja sebagai ahli waris kaum Nuh alaihi salam yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari topan karena keimanan mereka kepadanya, tetapi juga Allah melebihkan mereka dengan kekuatan fisik serta tubuh yang besar. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakwa kepadanya. Kalau mereka tidak bersyukur, Allah akan menjatuhkan adabnya, sebagaimana Allah menjatuhkan adab kepada kaum Nuh alaihi salam yang ingkar dan menggantikan kedudukannya dengan bangsa lain. Mereka diingatkan kepada nikmat Allah itu agar mereka bersyukur dan menyembahnya seikhlas-ikhlasnya, sehingga mereka menjauhi kemusyrikan dengan meninggalkan penyembahan berhala. Dengan demikian mereka harus meninggalkan penyembahan berhala untuk mencapai kebahagiaan pada hari kemudian dan mendapat tempat pada sisi Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada nikmatnya. Minta tolong Pak Yani, surat ke-14 ayat yang ke-7, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Apabila kita ini mau bersyukur, mau beriman, mau bertakwa, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Dan apabila kita ingkar, kita kufur, kita dolim, kita fasik, kita munafik, kita musyrik, naudzubillah, pasti azab Allah akan
turunkan. Coba Pak Yani. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, jadi itu. Kemudian minta tolong yang lainnya bisa dilihat surat kedua. Surat Al-Baqarah ayatnya 152. 152 dari surat Al-Baqarah. Pak Wawan bisa surat kedua ayat 152. Ye. Monggo. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi apa tadi? Kalau kita ini bersyukur, maka syukur yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, ya. Jadi syukurlah, jangan kufur, ingatlah, jangan lupa. Nah, itu ya Pak. Jadi begitu. Kemudian coba Pak Iksan lihat surat 55 Ar-Rahman ayat 13. Sudah ketemu belum? Sudah, Ustaz. Ya, silakan baca. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Jadi mengkufuri nikmat itu dengan tidak beriman dan takwa itu sama dengan apa? Mendustakan nikmat-nikmat Allah. Ya. Itu Pak diulang sampai 31 kali, Pak. 13 itu Pak Isan, kalau dibalik jadi berapa? 31. Nah, yo, kok pas. Jadi surat 55 ayat 13 itu diulang ya sampai 31 kali. Yang ada di surat ini, Ustaz, ya? Iya, kalau sampean mau hitung, saya sudah ngitung 31 kali. Jadi banyak berarti kalau Allah itu berkali-kali mengatakan, berarti banyak di antara umat manusia ini yang berdusta. Ya, banyak yang ingkar janji, banyak yang berkhianat, termasuk ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan umat ini dihindarkan dari kemunafikan itu. Sekarang kita lihat Pak di ayat yang ke-70 Pak. Ternyata kaum Nabi Hud alaihissalam adalah kaum yang sangat keras kepala dan pembangkang mereka. Masih juga menjawab dan mengejek seruan Nabi Hud alaihissalam itu, seraya mengatakan, rupanya engkau datang kepada kami, hai Hud, agar kami menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Tidakkah ini suatu yang menggelikan hati kami? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sembahan peninggalan orang-orang tua kami itu adalah mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai perantara, karena kita belum menjadi orang suci. Tidaklah kita perlu kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang tua kita itu, jika sekiranya engkau memang sebenarnya utusan Allah
dan memang benar apa yang engkau sampaikan kepada kami, cobalah datangkan kepada kami adab yang engkau janjikan itu. Loh Pak, akhirnya apa Pak? Menantang Pak. Jadi menantang para nabi dan rasul supaya apa? Adab itu diturunkan. Oh Pak. Jadi kalau adab itu sudah diminta Pak pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad ini, ya langsung kontan Pak. Jadi datang langsung. Akhirnya banyak orang yang mati bergelimpangan, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu namanya mati apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Coba minta tolong Pak Bambang, surat ketiga ayat 102 Pak Bambang. Suratnya surat ketiga Pak Bambang. Ya, surat ketiga ayatnya 102. Hakko tukotih ya Pak. Jadi ngaji kita ya dari hakko tilawati ditingkatkan ke hakko tukotih, menjadi pribadi yang taat. Coba Pak, silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam, iman, ihsan. Nah, jadi ihsan itu adalah orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang muhsin, ya, orang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, minta izin kepada Allah, dan minta ridhonya Allah. Coba lihat Pak Yani, surat kedua ayat 207 dan 208. 7. Jadi perlu namanya iman, perlu punya ilmu, perlu punya amal, perlu punya ikhlas, terus istiqomah. Itu nanti baru jadi orang ihsan, jadi orang yang baik, orang yang ikhlas. Coba surat dan kedua diantara manusia, ya, dan coba diulangi. Surat kedua ayat surat 207 dan 208. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi masuklah ya Pak ya, masuklah. Jadi bagaimana cara kita masuk? Ya, kita dengan berhakko tilawati, kita berhakko tukoti, kita berhakko jihadi. Mudah-mudahan langkah-langkah dakwah jenengan semuanya, Pak Bambang, Pak Iksan, Pak Wawan, ya, Pak Yani, Bu Tuti, ya, Bu Ningsih dan kawan-kawan ini betul kita belajar untuk berhakko jihadi. Jadi menyebarkan ya Al-Quran ini untuk dibacakan, untuk difahami, sehingga kita bercita-cita ya hidup ini dengan husnul, mudah-mudahan nanti wafatnya husnul khotimah.
khotimah. Ya Allah, berikanlah kepada pecinta BCA Islamic Center ini semuanya, dan para karyawan, para guru, para pecinta Al-Quran yang ada di bumi ini, ya Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.